Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Oke guys, yang dimana saat ini Zahra pun datang ke rumah Mita karena dirinya begitu sedih karena saat itu dirinya pun belum mendapatkan kabar tentang keberadaan Sukma dan juga papahnya Aksa. Yang dimana saat itu dirinya pun mengadu kepada Mita jika bagaimana mamanya tersebut jika papa Fatir tidak menemukan mama. Yang dimana saat itu Mita pun mencoba menenangkan hati Zahra dan mengatakan lebih baik Zahra pun berdoa supaya keadaan mama baik-baik saja. Dan terlihat jika Zahra saat itu dirinya pun begitu terlihat nyaman ketika bersama dengan Mita. Dan saat itu terlihat jika Bu Intan pun mulai menyadari karena saat ini Zahra tidak ada di rumah dan Bu Intan pun bisa mendebak jika pastinya Zahra pergi ke tempat Mita. Namun di saat Zahra sedang bercerita mencurahkan semua isi hatinya kepada Mita, tiba-tiba saja Bu Intan datang menghampiri Zahra dan mengajak dirinya pulang. Namun saat itu Mita pun masih tetap saja menenangkan hati Zahra tersebut. Yang dimana Bu Intan pun akhirnya membawa Zahra untuk pulang dan mengatakan lebih baik Zahra pulang saja. Dan saat itu juga Bu Intan pun mengingatkan kepada Mita jika Mita jangan pernah mendekati Zahra lagi. Namun saat itu Mita pun mengatakan jika dirinya tidak pernah mendekati Zahra, namun Zahra datang ke sini. Yang dimana Zahra tuh saat itu mengatakan jika Tante Mita adalah orang yang baik dan Tante Mita juga orang yang pernah menolong dirinya dan juga Bara. Namun saat itu Bu Intan pun ingin berbicara berdua saja bersama dengan Mita dan mengatakan lebih baik Mita pun hari ini juga riset dari kantor Fatir dan juga lebih baik Mita juga pindah kontrakan dari rumah tersebut. Dan saat itu terlihat jika Mita pun begitu sangat bingung mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Intan tersebut. Bu Intan melakukan semua itu karena dirinya tidak mau jika sampai Fatir pun bisa mencintai Mita. Karena Bu Intan sudah curiga dengan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Fatir kepada Mita. Sepertinya Fatir sudah mulai suka kepada Mita. Dan Ibu Intan pun tidak mau jika sampai Fatir pun jatuh cinta kepada orang yang salah. Namun di sisi lainnya saat ini Bara yang mengatakan kepada Pak Brata jika dirinya saat itu bertemu dengan Fritz. Namun saat itu Bu Yola pun tidak percaya karena tidak mungkin Fritz ada di Indonesia dan walaupun Fritz pulang pastinya merekalah orang yang lebih dulu diberitahu oleh Fritz daripada harus bertemu dengan Bara. Yang dimana saat ini Fritz pun begitu sangat kesal karena dirinya saat itu tidak sengaja bertemu dengan Bara. Yang dimana Bu Yola pun merasa penasaran dan akhirnya menelpon Fritz dan Fritz pun mengatakan jika dirinya saat itu sedang meeting. Yang dimana saat itu Bu Yola pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Fritz kepada mereka. Yang dimana saat ini Ibu Ira pun bertanya kepada Bu Intan kenapa Bu Intan bersikap seperti itu kepada Mita. Padahal Mita perempuan yang baik. Yang dimana saat itu Bu Intan pun mengatakan jika Mita adalah seorang perempuan malam. Bu Ira yang saat itu pun merasa terkejut mendengar jika Mita adalah seorang perempuan malam. Makanya dari itu Bu Intan pun melarang jika Mita untuk dekat bersama dengan Zahra. Dan Bu Intan pun sengaja menjauhkan Mita dan juga Zahra karena dirinya tidak mau jika sampai Mita pun berdampak buruk kepada mereka. Apalagi sampai Mita harus menjadi istri Fatir. Karena masih banyak perempuan lain yang mau kepada Fatir bukan sekedar Mita, yaitu wanita yang hanya bekerja sebagai PSK. Dan saat itu Bu Intan pun mengatakan kepada Bu Ira, apakah Bu Ira mau jika Zahra pun mempunyai ibu tiri seorang wanita malam. Yang dimana saat itu Bu Ira pun mengatakan kepada Bu Intan, lebih baik Bu Intan pun berbicara kepada Mita secara perlahan-lahan dan mengatakan lebih baik menjauhi Fatir dan juga Zahra karena mereka tidak mau jika sampai Fatir pun mempunyai seorang istri seperti Mita karena dirinya tidak mau jika itu semua berdampak kepada cucu kesayangan mereka. Yang dimana saat ini Ujang pun
sedang mendengarkan pembicaraan antara Bu Yola dan juga Om Brata. Karena saat itu Pak Brata mengatakan jika Fritz saat ini tidak mungkin berada di Indonesia. Namun saat ini Vano melihat gerak-gerik Ujang sepertinya mencurigakan, dan benar saja saat itu Ujang ditelepon oleh Fritz dan mengatakan jika benar apa yang dikatakan oleh Bara jika saat itu mereka memang bertemu. Dan saat ini Fritz pun berada di Indonesia, namun dirinya tidak mau pulang ke rumah karena tidak mau menyelesaikan masalah bersama dengan Clara. Dan saat itu Fritz pun meminta kepada Ujang supaya Ujang pun merahasiakan kedatangan dirinya ke Indonesia kepada Pak Brata dan juga Tante Yola, karena dirinya akan pulang perlahan ke rumah tersebut jika situasi pun merasa aman. Dan Ujang pun harus tetap terus memantau keadaan di situ, karena jika keadaan aman Fritz akan segera pulang ke rumahnya tersebut. Yang dimana saat ini Vano pun mendengar semua percakapan antara Ujang dan juga Fritz, dan ternyata tebakan dirinya pun benar jika Fritz saat ini memang sudah ada di Indonesia dan dirinya pun menghindari permasalahan dengan Clara. Namun saat ini Vano pun harus tetap berpura-pura jika dirinya tidak mengetahui akan hal ini, karena jika saat ini dirinya langsung melabrak Ujang dan juga berbicara kepada Fritz, itu semua pun percuma karena saat ini Vano pun belum mengetahui di manakah saat keberadaan Fritz saat ini. Jadi dirinya harus menahan itu semua dan akan menyelidiki serta akan mengikuti kemanapun Ujang pergi supaya dirinya mengetahui di mana Fritz tinggal saat ini. Dan dirinya pun yakin Fritz pastinya dirinya tidak mau pulang karena dirinya tidak mau jika harus dites DNA dengan disamakan dengan Bara. Yang dimana saat ini Bara pun mengatakan kepada Clara jika saat itu dirinya bertemu dengan Papa Fritz. Namun saat itu Tante Yola pun langsung membantah dan mengatakan jika Bara bersikap halus sama seperti mamahnya yang bisanya cuman halus saja. Yang dimana saat itu mulailah percekcokan antara Tante Yola dan juga Clara. Yang dimana saat ini Clara pun mengatakan mungkin saja apa yang dilihat Bara itu benar jika Fritz sudah ada di Indonesia, dan dirinya pun takut sehingga dirinya pun menghindari Bara karena dirinya takut jika sampai harus dites DNA. Dan Tante Yola pun harus membuktikan semua ucapannya jika dites DNA tersebut memang Bara adalah anak kandung Fritz, maka Tante Yola harus meminta maaf dan bersujud di depan Clara dan juga Bara. Yang dimana saat itu Vano pun mencoba melerai dan mengatakan kepada Tante Yola jika Tante Yola jangan pernah bersikap kasar seperti itu, apalagi saat ini ada Bara. Yang dimana saat itu akhirnya Pak Brata pun menyuruh Clara dan juga Bara untuk naik ke kamarnya. Dan saat ini terlihat Vano pun membela Clara karena dirinya memang mengetahui kebenarannya jika Fritz saat ini sudah ada di Indonesia. Dan saat ini Pak Brata pun mengatakan kenapa Tante Yola selalu saja mengungkit masalah ini semua. Dan Pak Brata pun menagih janjinya kepada Tante Yola karena dirinya akan membawa Fritz pulang ke Indonesia untuk melakukan tes DNA tersebut. Namun Tante Yola malah marah dan mengatakan kenapa orang di rumah ini semuanya malah membela orang lain dibandingkan dengan dirinya. Dan saat itu Pak Brata pun mengatakan jika memang semua itu harus dilakukan karena Fritz adalah orang yang sangat bersalah dalam hal ini. Begitupun juga dengan Vano, dirinya pun mengatakan kepada Tante Yola jika memang Fritz pun sudah ada di Indonesia, lebih baik Fritz datang ke sini dan mengakui jika Bara adalah ayah kandungnya. Yang dimana Tante Yola pun tidak menerima ketika Pak Brata dan juga Vano mengatakan hal seperti itu, dan dirinya pun merasa saat ini Tante Yola merasa orang yang begitu sangat terpojok padahal di rumahnya sendiri. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya, yang dimana saat ini terlihat jika Aksa bersama dengan Sukma. Kini Aksa pun sudah mulai menyadari jika mereka berdua memang pasangan suami istri yang seutuhnya. Dan Aksa pun tahu selama ini dirinya begitu sangat banyak menyakiti hati Sukma, namun Sukma begitu sangat sabar dan juga selalu membuat Aksa pun bahagia.
Mungkin inilah saatnya Aksa membuktikan semua perkataannya kepada Sukma, yaitu akan berjanji membahagiakan Sukma dan juga akan menebus semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Aksa kepada dirinya. Namun saat ini Aksa pun begitu sangat bahagia, akhirnya mereka berdua bisa menjadi pasangan suami istri yang seutuhnya. Dan begitu pun juga dengan Sukma, dirinya pun merasa bahagia dengan semua ini. Karena berkat kesabaran dan ketelatenan yang dilakukan oleh Sukma kepada Aksa, itu pun membuat Aksa pun menjadi luluh. Karena walaupun Aksa selalu berulang kali menyakiti Sukma, namun Sukma selalu saja menyelamatkan dirinya, bahkan selalu saja perhatian kepada Aksa, yang dimana saat ini Aksa pun berjanji jika dirinya akan menjadi imam yang baik untuk Sukma, karena di sebelumnya di saat pernikahan mereka pun dirinya berjanji akan menjaga Sukma, Ibu Ira dan juga Zahra. Namun Sukma saat itu pun selalu berulang kali mengatakan kepada Aksa jika apapun yang terjadi di kehidupan mereka, Sukma tidak akan pernah meninggalkan Aksa dalam keadaan apapun. Dan mungkin dengan kejadian ini, dengan adanya saat itu mereka terdampar di pulau tersebut, ini menjadi hikmahnya bagi Aksa dan juga Sukma. Dan mereka pun kini belajar akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Apalagi saat ini Aksa begitu sangat merasa dirinya beruntung memiliki istri seperti Sukma. Mungkin almarhum istrinya Raisa pun akan merasa bahagia jika dirinya pun hidup bahagia bersama dengan Sukma. Apalagi Sukma yang selalu merasa dirinya pun bersalah atas kepergian istri Aksa. Namun sepertinya Sukma dan Aksa saling mencintai, dan begitu juga sebaliknya banyak sekali orang yang akan terus menghancurkan rumah tangga mereka. Apalagi Clara begitu sangat tidak senang karena dirinya mengetahui jika dirinya bersama dengan Aksa sekarang lebih hidup bahagia. Karena Clara pun merasa kesal kepada Aksa, di perjanjian awal mereka berjanji akan saling menjatuhkan, yang dimana saat ini Aksa malah jatuh cinta kepada Sukma, dan Clara pun tidak mau jika sampai Sukma pun hidup bahagia. Yang dimana saat ini sepertinya apa yang telah terjadi kepada Sukma itu semua telah diterima semuanya oleh Aksa, dan dirinya pun bisa menerima semua kekurangan serta kesalahan yang telah dilakukan oleh Sukma selama ini, sehingga dirinya pun berjanji akan tetap mencintai Sukma dan akan menebus semua kesalahan yang pernah dilakukannya selama ini. Apalagi Pak Adam mengharapkan jika Aksa pun berhenti untuk membalaskan semua dendamnya kepada Sukma, karena dirinya tidak mau jika sampai anaknya tersebut merasakan sakit hati oleh Aksa, yang dimana kini dirinya pun orang yang pertama yang paling bahagia melihat kemesraan Sukma dan juga Aksa, karena kini dirinya bisa lega melihat kebahagiaan Sukma tersebut. Dan Pak Adam pun selalu berharap jika Sukma dan juga Aksa akan selamanya bahagia tanpa satu orang pun yang akan merusak rumah tangganya. Walaupun dirinya mengetahui jika Bu Nopa sungguh tidak menyukai pernikahan antara Sukma dan juga Aksa, tapi dirinya yakin semakin lama Bu Nopa pun akan semakin menerima Sukma. Apalagi saat ini Bu Nopa pun sudah mengetahui jika Aksa sepertinya sudah benar-benar jatuh cinta kepada Sukma, dan mau tidak mau dirinya pun harus menerima semua yang terjadi di antara mereka. Dan sepertinya Aksa pun sudah tidak bisa lagi menuruti semua kemauan Ibu Nopa, yaitu harus membalaskan dendamnya kepada Sukma, karena dirinya tidak mau jika sampai dirinya terus-menerus menyakiti Sukma, sedangkan Sukma begitu sangat banyak mengorbankan apapun demi Aksa. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Cinta Dua Pilihan yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV. Dan jangan lupa juga ya, Mimin sarankan untuk kalian jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.